kita bahas satu persatu mungkin. Ya, di sini memang batangnya kita lihat dia sudah kering ya. Jadi artinya di sini ada pembusukan sebelumnya, kemudian kering, dan memang akibatnya faktornya memang dari jamur yang kemudian batangnya membusuk. Kematangan dari kotoran kambing itu sendiri untuk bisa diaplikasikan menjadi pupuk penyedia nutrisi untuk si tanaman vanili. Kondisinya adalah si pupuk yang diaplikasikan di sini atau kotoran kambing yang diaplikasikan di sini ternyata memang belum matang dan belum siap untuk diaplikasikan. Evaluasi untuk tanaman-tanaman vanili yang mungkin perkembangannya kurang atau yang kita lihat ada gejala-gejala tertentu di tanaman vanili di demo plot kita. Kebetulan ini di demo plotnya Pak Supriyadi, salah satu demo plot intercropping dengan tanaman vanili. Jadi kalau kita lihat kondisinya di sini memang naungan, kemudian tanaman vanili, dan di sini ada seresah bekas pakan kambing, dan diaplikasikan di pokok tanaman vanili ini sendiri. Nah, kita bahas satu persatu mungkin. Ya, di sini memang batangnya kita lihat dia sudah kering ya. Jadi artinya di sini ada pembusukan sebelumnya, kemudian kering, dan memang akibatnya faktornya memang dari jamur yang kemudian batangnya membusuk dan mengering. Kemudian untungnya sih di sini ada akar yang dari atas sudah nyentuh ke tanah. Cuman memang kondisinya di sini harus kita minimalisir penggunaan pupuk yang belum matang lah bahasanya ya. Kalau kotoran kambing tidak langsung kita aplikasikan karena memang perlu adanya dekomposisi di sana. Kemudian keunggulannya sebenarnya kita bisa mengaplikasikan bekas pakan kambing ini, ranting-ranting ini untuk sebagai penutup tanah di pokok tanaman vanilinya atau pokok batang vanilinya untuk menjaga kelembaban tanaman vanili itu sendiri. Selain dari faktor bawahnya, mungkin sih salah satunya juga karena pengoretan yang terlalu sering di sekitar pokok vanili ini. Jadi memang sifatnya perakaran vanili ini di permukaan tanah. Kalau kita sering ngoret di permukaan tanah di pokok batang vanili ini, ya akibatnya akan terjadi penggoresan terhadap akarnya sehingga putus, dan itu mengakibatkan pembusukan pada akar. Dampaknya nanti di ujung tunasan ini dia juga akan membusuk dan mengering seperti ini. Kemudian nanti untuk pertumbuhannya akan melambat karena memang akarnya belum bisa menyerap nutrisi lagi di bagian bawah di tanah. Jadi karena akarnya membusuk, kemudian akar yang baru ini belum sampai ke tanah, itu akan menghambat pertumbuhan si tanaman vanili itu sendiri. Ya, bentuknya akan seperti ini sih kurang lebih. Kemudian kalau dari sisi shading trees-nya mungkin ya faktor utama adalah kegiatan ramben dari petai sendiri untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Jadi mungkin sebisa mungkin untuk tanaman shading trees ini kita rimbunkan terlebih dahulu untuk menjaga kelembabannya, kemudian untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang terlalu berlebihan. Jadi kalau di tanaman vanili kita hanya standarnya sekitar 50% untuk cahaya matahari menjadi asupan si tanaman vanili itu sendiri. Jadi kalau ini sih sepertinya sering dipangkas ya, kita lihat dari rantingnya. Mungkin sarannya nanti untuk demo plot lain yang tanamannya vanili bisa kita coba atur lagi untuk pemangkasannya sehingga cukup ternaungi intensitas cahaya mataharinya tidak berlebihan masuk ke si tanaman vanili itu sendiri. Mungkin itu sih untuk evaluasi di kebun demo plot Pak Supriyadi. Sisanya mungkin akan di-actionkan oleh teman-teman PIC dan owner demo plot itu sendiri. Oke, ini kita lihat untuk bagian shading trees-nya ya. Ini baru dipangkas kalau kita lihat, jadi kita coba menghindari pemangkasan yang seperti ini untuk shading trees-nya untuk melindungi si tanaman vanili itu sendiri. Karena ini juga mau masuk di
musim panas ya. Jadi konsennya adalah intensitas cahaya matahari yang jadi asupan si tanaman vanili ini jangan lebih dari 50%. Kemudian ya hampir di semua tanaman vanili sih kalau kita bongkar di dalamnya ternyata memang ada kotoran kambing, dan yang menjadi PR adalah kematangan dari kotoran kambing itu sendiri untuk bisa diaplikasikan menjadi pupuk penyedia nutrisi untuk si tanaman vanili. Kondisinya adalah si pupuk yang diaplikasikan di sini atau kotoran kambing yang diaplikasikan di sini ternyata memang belum matang dan belum siap untuk diaplikasikan. Harusnya memang harus terdekomposisi dengan benar dulu sehingga bisa kita gunakan untuk pupuk di tanaman vanili ini sendiri. Jadi ya itu tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kotoran kambing yang masih basah itu akan berdampak terhadap perkembangan jamur atau pertumbuhan jamur yang akan berdampak pada batang pokok si vanili ini sendiri. Oke, kalau kita lihat di sini batangnya cukup baik sih pertumbuhannya. Di sini ada di angka 1 meter 70 lah perkiraan untuk tingginya. Cuman ini akan cukup terganggu juga di waktu mendatang karena memang kita lihat di sini serasanya daun-daunnya masih basah. Kemudian ya terlalu tebal juga, dan kondisi sekarang masih ada sedikit-sedikit hujan dan keberadaannya memang di dataran tinggi, jadi kelembabannya akan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan jamur yang berkembang di sana dan berpengaruh terhadap perakarannya. Jadi nanti kalau memang jamurnya tumbuh cepat kemudian menyerang akar, dari akar itulah nanti akan terjadi pembusukan sehingga batangnya busuk dan mengganggu pertumbuhan. Nanti dampaknya di ujung tunas ini juga akan busuk. Kalau kita lihat di sini sudah terindikasi dia berwarna kecoklatan di ujung daunnya. Ini salah satu indikasi pembusukan di pucuk batang vanili itu sendiri. Jadi actionnya memang kita harus membongkar untuk seresah-seresah daun ini untuk mengurangi kelembaban di pokok tanaman vanilinya yang akan berdampak pada perakaran vanilinya. Kemudian ya kita bisa menggunakan kayu-kayu yang sudah kering ini untuk menjadi mulsa si tanaman vanili ini sendiri.